Tuhan, Bapa di surga, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Tuhan, Engkau layak menerima semua pujian, semua kehormatan, semua keagungan yang kami bisa berikan kepadamu. Tapi kami mengaku Tuhan bahwa kami sering tidak layak. Kami sering Tuhan tidak sungguh-sungguh memujimu dan mendekatmu. Tapi Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, Kau membiarkan kami dalam kondisi kami ini yang belum sempurna untuk mendekati-Mu dan menerima anugerah dan menerima kasih. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di antara kami hari ini dan buat kami merasakan Tuhan betapa besarnya kasih-Mu dan sabar-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, ini saya sudah diundang ke Makassar. Ini pertama kali saya di Makassar. Pertama kali saya khotbah dan ibadah jam 7 pagi, luar biasa. Ini memang ternyata ibadah orang-orang paling suci. Saya yakin saudara masuk surga duluan semuanya ya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Samuel Simanjuntak. Saya adalah salah satu dari hamba Tuhan dari gereja di Jakarta, namanya Covenant City Church, dan saya mengenal Yunias dan Nabas sebagai hamba Tuhan di GKKA Panakukang ini dari pelatihan organisasi kami namanya City to City. Dan karena itu saya bisa diundang di sini dan bisa diberi kesempatan untuk memberikan firman untuk saudara sekalian. Nah, hari ini saya diberikan firman untuk dibahas adalah salah satu firman yang lumayan menarik karena saya rasa firman ini mencerahkan sesuatu yang sangat unik sebenarnya tentang Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Oke, jadi mungkin saya bisa boleh mulai khotbah ini dengan salah satu cerita yang saya rasa itu Indonesia banget, setidaknya Jakarta banget ya. Saya nggak tahu di Makassar gini apa enggak. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya sedang nyetir ya, agak buru-buru dan saya berhenti di lampu merah. Tiba-tiba ada abang-abang ojol ketok-ketok jendela saya, mukanya panik gitu kan, benar-benar kayak khawatir. Dan kaget saya buka jendela, kenapa? Saya tanya. Nah terus dia ngasih tahu bahwa waktu saya buru-buru di jalan, ternyata sayangnya saya ngelindes kucing dan mati kucingnya. Dan saran dia adalah untuk saya balik, dan kalau saudara tahu Jakarta macetnya itu luar biasa, untuk mencari kucing ini dan untuk dikubur. Ini nggak mungkin saudara saya lakukan ya karena saya ada urusan lagi, dan akhirnya ya saya mau katakan kepada abang ini bahwa tenang saja, saya nggak akan sial, saya nggak akan dikutuk karena di kepercayaan mereka kucing itu temennya setan atau temennya makhluk-makhluk gaib. Jadi kalau saya lindas kucing terus nggak dikubur itu nanti kena sial. Baru saya mau ngomong bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya dan kutuknya sudah diambil, lampunya hijau dan saya harus jalan. Gak bisa memberitakan Injil kepada dia. Nah, semingguan lagi saya kebetulan liburan sama istri ke Bali. Dan saya akhirnya iseng-iseng mau sewa motor dan naik motor di Bali kayak bule-bule gitu kan. Padahal saya sudah lama gak bawa motor. Singkat cerita, saya bawa motor jalanan Ubud yang sempit dan saya bawa motornya masuk ke dalam sawah. Saya nggak apa-apa, istri saya luka-luka tapi lumayan tidak senang dengan saya hari itu. Nah, sebenarnya kalau saudara kenal saya orangnya itu backgroundnya reform ya, dan saya lumayan rasional dan agak skeptis sama yang gaib-gaib. Tapi meskipun begitu, saya ada kepikiran, ini gara-gara kucing ini. Saya bunuh kucingnya setan dan sekarang saya terkutuk gitu kan. Nah saya cerita ini karena mungkin saya setidaknya besar di budaya yang dikelilingi oleh kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Saya lama sekali menganggap bahwa cara Tuhan bekerja itu mirip dengan setan-setan seperti itu. Dimana misalnya kalau saya tidak sengaja atau tidak tahu bersalah sama Tuhan kan, misalnya melindas kucing Tuhan, sama seperti ini, Tuhan akan mengirim saya kutuk, sial, dan tulah.
Sampai saya bisa bertanya-tanya kalau ada kejadian yang gak enak di hidup saya yang tiba-tiba, saya bisa mikir, ini apa saya salah sama Tuhan? Apa ada dosa saya yang saya nggak lihat sampai Tuhan harus kirim saya tulah? Apa dia sedang menghukum saya? Dan teori seperti ini saudara bisa dikonfirmasi atau kita anggap dikonfirmasi oleh Alkitab. Apalagi kalau kita bertemu dengan firman seperti apa yang kita akan renungi dan pelajari hari ini. Di mana Tuhan sedang literally benar-benar mengirim tulah kepada bangsa Mesir. Tapi saya rasa sebenarnya pemahaman seperti ini tidak tepat, karena kalau kita baca firman ini sesuai dengan konteksnya, harapan saya pada khotbah ini adalah saya bisa menunjukkan dan kita bisa melihat semuanya seperti ini, bahwa kita sebenarnya bukan dikutuk oleh Tuhan saat berdosa. Dan firman ini menunjukkan bagaimana sebenarnya Tuhan mengkonfrontasi dosa kita saat kita bersalah. Dan pada akhirnya saya harap kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu bukanlah Allah pendendam dan penghukum, tapi Allah yang benar-benar adil, tapi tetap panjang sabar dan penuh kasih. Oke, dengan itu mari kita bersama membaca firman hari ini dari Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 12. Saudara bisa lihat kalau bisa bantu saya baca ayat yang genap dan saya akan bacakan yang ganjil. Oke, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, onta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti orang Mesir. Saudara, jadi dari firman yang kita baru baca tadi, saya rasa ada dua hal minimal yang kita bisa sorot tentang bagaimana sebenarnya Tuhan menanggapi dosa kita dan hati kita yang berdosa, yang terus bebal dan terus tabiatnya ingin memberontak. Oke, hanya 2 poin yang saya merenungi hari ini dengan mantap. Konfrontasi Tuhan terhadap dosa kita dalam bentuk yang pertama, menghancurkan berhala kita, dan yang kedua, mengeraskan hati kita. Biarlah Roh Kudus melembutkan hati kita hari ini dan memberikan kita telinga untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Poin pertama, dosa menghancurkan berhala. Konfrontasi Tuhan terhadap dosa menghancurkan berhala.
Nah, jadi sebenarnya kalau kita benar-benar mau mengerti apa yang disampaikan oleh teks ini, kita harus mengerti latar belakang dari cerita ini. Apa yang sudah terjadi dalam cerita antara Tuhan dan Firaun sejauh ini. Karena tulah-tulah yang Tuhan jatuhkan kepada Firaun ini tidak random saudara, tidak ngasal. Bukan kayak Tuhan lagi mikir, aduh ini Firaun ini kurang ngajar, kita apain ya, baras deh. Bukan saudara. Tapi tiap tulah yang dijatuhkan Tuhan kepada Firaun dan bangsa Mesir, itu tujuannya sebenarnya untuk mengirimkan satu pesan teologis. Dan pesannya adalah bahwa Tuhan adalah yang sebenarnya penguasa dan pencipta langit dan bumi dan seluruh ciptaan, dan dialah yang berdaulat dan berkuasa atas bangsa Mesir dan bukan Firaun. Inilah signifikansi mengapa Tuhan mengirimkan tulah penyakit sampar kepada secara khususnya hewan ternak dan juga penyakit baras pada manusia. Jadi di Mesir itu dan juga sebenarnya secara umum di peradaban budaya Timur Tengah kuno, hewan ternak itu adalah simbol dari kemakmuran dan kemegahan satu orang. Karena memang di peradaban kuno ini di mana industri terbesar adalah industri agrikultur ya, masih bertani, bisa dibayangkan betapa berharganya hewan-hewan ternak ini kan, dagingnya bisa dimakan, mereka bisa dijadikan pupuk, bisa memberikan susu, kulitnya bisa dijadikan pakaian dan sebagainya. Jadi karena begitu berharganya hewan-hewan ternak ini, seringkali budaya-budaya kuno ini menggambarkan dewa-dewa mereka sebagai hewan ternak. Makanya mungkin kalau saudara ingat cerita bangsa Israel di pasal 32 di mana mereka memberontak dan membuat berhala, mereka membuat apa? Anak lembu yang adalah hewan ternak. Belajar dari siapa? Mereka untuk membuat lembu sebagai berhala. Budaya setempatnya. Dan sama halnya dengan sakit penyakit, khususnya sakit kulit seperti sakit bara yang adalah mirip dengan sakit kusta sebenarnya yang diceritakan di ayat 11. Dalam pemikiran orang Mesir dan orang Timur Tengah kuno, dewa-dewalah yang berkuasa atas sakit penyakit. Dewa mereka yang berhak mengirimkan sakit penyakit dan menyembuhkannya. Jadi bisa dipikirkan bahwa, bisa dikatakan bahwa dalam cara pandang dunia orang Mesir, penyakit itu bukanlah pada akhirnya isu ilmiah atau medis, tapi isu teologis. Makanya disinggung di ayat 11 kalau sudah perhatikan bahwa para ahli-ahli itu juga ikut sakit. Dan ahli-ahli ini adalah yang di pasal-pasal sebelumnya kerjaannya meniru beberapa mujizat yang Tuhan lakukan sebisa mereka. Ahli-ahli ini bisa dikatakan sebenarnya adalah imam-imamnya dewa Mesir yang mempunyai koneksi dan otoritas untuk memberikan berkat dewa Mesir. Jadi di konteks Mesir ini mereka lah yang sebenarnya seharusnya mampu dan bisa menghentikan penyakit ini dan menyembuhkannya. Tapi mereka pun tidak luput dari tulah ini. Enggak usah menyembuhkan. Tertulis bahwa mereka pun juga kena tulah ini dan tidak bisa berdiri di depan Tuhan, di depan Musa. Maka saat Allah mengirimkan penyakit sampar yang mematikan hewan ternak mereka dan juga melanda mereka dengan sakit penyakit yang parah, pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa itu begitu jelas bahwa sebenarnya Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah satu-satunya Allah yang hidup dan sejati. Dialah yang berdaulat di atas segala harta dan kesehatan mereka. Dan kalau memang Tuhan mau memutuskan untuk mencabut itu dari mereka, dewa-dewa yang mereka sembah itu, berhala-berhala yang mereka percayakan itu tidak bisa menolong mereka. Jadi untuk apa sebenarnya Tuhan harus melakukan tindakan sedrastis ini? Mengapa Tuhan harus menunjukkan bahwa Dia lebih hebat daripada dewa-dewa Mesir?
Memang pada satu sisi kita bisa bilang bahwa Tuhan sebagai Allah pencipta langit dan bumi memang adalah satu-satunya yang layak dan dikagumi dan diagungkan dan disembah oleh seluruh penghuni ciptaan. Tapi kalau kita perhatikan naratif Keluaran sejauh ini, sebenarnya tindakan Tuhan ini adalah respons dari sentimen Firaun, kata-kata Firaun sendiri yang tertulis di Keluaran 5 pasal 2. Saya bacakan. Tertulis bahwa tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus ku dengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Apakah saudara menangkap sebenarnya masalah Firaun itu apa? Pada dasarnya, mengapa Tuhan memutuskan untuk bertindak sedrastis ini adalah karena Firaun bersikeras tidak mau mengikuti Tuhan. Walaupun Tuhan berkali-kali memberikan kesempatan Firaun untuk bertobat, untuk melakukan hal yang benar dan membebaskan umatnya yang sudah ditindas oleh bangsa Mesir untuk ratusan tahun dengan keji, Firaun begitu angkuh karena ia tidak rela menurut kepada Tuhan lain. Karena memang sebenarnya di teologi orang Mesir, Firaun sendiri pun dianggap sebagai salah satu dari dewa-dewa. Dialah perantara antara dewa dan manusia. Jadi Firaun 100% yakin bahwa dewa-dewa Mesir itu akan mendukung dia dan mereka gak kalah hebatnya dengan Allah Israel. Maka saat ia mendengar bahwa Allah Israel mau ngatur-ngatur dia, mau ngasih tahu dia harus ngapain, tersinggung dia. Firaun merasa, aku juga Tuhan. Supporter aku, backingan aku, dewa-dewa Mesir juga hebat. Siapa Allah Israel? Buat apa aku mendengar dia? Saudara, apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini adalah bahwa sesungguhnya di belakang semua dosa kita, di belakang setiap keputusan kita untuk memberontak dan melawan firman Tuhan, di belakang setiap kekeras kepalaan kita untuk melepaskan satu dosa adalah keangkuhan yang mirip dengan Firaun, walaupun mungkin tidak selevel itu. Alasan kenapa kita bersikeras untuk mempertahankan dosa kita adalah karena kita telah berhasil membohongi diri kita sendiri bahwa kita sudah bisa aman dan nyaman tanpa Tuhan. Karena kita sudah memegang berhala-berhala yang kita rasa bisa menyaingi Tuhan dalam kemampuannya untuk memberkati kita dan menyelamatkan kita dari malapetaka. Mungkin kita bisa ambil contoh, coba berhala apa yang saudara telah amati adalah yang paling umum di Indonesia? Apa itu yang biasanya dianggap oleh orang di sekitar kita sebagai solusi semua masalah kita dan kepastian bagi masa depan kita? Adalah uang, ya kan? Kita rasa dengan uang kita bisa mendidik diri kita setinggi mungkin, memodali usaha kita sebaik mungkin, selama mungkin, mengobati diri kita kalau kita sakit, menafkahi keluarga kita sebaik mungkin, sehingga dengan uang kita bisa mempunyai hidup yang panjang dan tenang. Dan memang ada benarnya juga memang kita memerlukan uang untuk menaikkan kualitas hidup kita. Jadi uang itu memang adalah sesuatu yang helpful, yang berguna dan membantu. Namun karena sebegitu besar gunanya uang itu, kita bisa berhenti melihat uang sebagai hal yang berguna, tetapi menjadi hal yang esensi. Bukan hanya sarana yang bisa memberikan kita akses kepada hal-hal yang kita memang perlukan untuk hidup kita, tetapi menjadi sumber untuk harapan hidup kita itu sendiri. Seakan uang itulah yang memberikan kita kehidupan yang kita mau. Bukan sarana,
tapi sumber. Dan bila ini terjadi saudara, kita akan menghalalkan segala sesuatu demi uang. Kita mungkin harus rela mengorbankan kesehatan kita dengan bekerja tanpa henti. Kita mungkin harus mengorbankan juga relasi-relasi terdekat kita. Kita tidak bisa memberikan waktu, perhatian, dan kasih sayang yang mereka perlukan dari kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Atau mungkin juga saudara, kita bisa melanggar integritas kita. Dan kita bisa berani membuat kompromi-kompromi dan melanggar hukum-hukum negara kita atau bahkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kita sendiri yang kita akui, kita percaya demi uang. Dan intinya kita akan rela berdosa demi berhala itu. Karena waktu kita rela melanggar atau mengabaikan firman Tuhan untuk apapun, pada dasarnya kita sedang memutuskan untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa aku tidak memerlukanmu. Tanpamu, aku udah oke. I'm fine. Dan sama seperti apa yang terjadi kepada Firaun, saudara, dan bangsa Mesir itu. Saat kita mengambil keputusan ini, Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Dengan menunjukkan bahwa berhala-berhala di mana kita telah meletakkan harapan kita itu secara bersamaan dikendalikan oleh Tuhan, dan juga pada waktu yang sama sifatnya memang terbatas dan fana. Sama seperti hewan ternak yang mereka pikir adalah sumber kekayaan mereka dan kesehatan mereka, yang mereka pikir diberikan kepada mereka oleh dewa-dewa mereka sendiri. Tuhan menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa berhala-berhala ini begitu rapuh dan bisa hilang dengan sekejap. Dan bila Tuhan benar-benar memutuskan untuk menguji andalan kita, berhala andalan kita, dengan menyentuhnya saja, kita akan cepat atau lambat sadar betapa mengecewakan berhala-berhala tersebut dibanding Tuhan. Jadi mungkin bisa kembali kita ke contoh uang yang tadi kita bahas. Walau mungkin uang kita banyak, belum tentu kan bahwa kalau kita sakit, uang ini bisa membeli kita obat atau treatment, tindakan yang bisa menyembuhkan kita. Gereja kami di Jakarta adalah gereja yang jemaatnya itu anak-anak muda ya saudara, jadi antara umur 25 sampai 40 lah. Jadi baru 3 bulan yang lalu kami mengalami kedukaan pertama kami, dan dia adalah seseorang yang umur 32. Dulu dia aktif olahraga, dia bahkan sempat ikut triathlon, bekerja keras, sehat, gak pernah rokok 1 batang pun dalam hidupnya, tapi dia kena kanker paru-paru stadium 4. Orang tuanya dia orang mampu, bisa mengirimkan dia berobat kemana-mana, Amerika, Singapura, Shanghai, gak ada yang bisa menolong dia. Dan dia akhirnya di umur 32 tahun meninggal. Uang tidak bisa menyelamatkan dia dari penyakit itu. Dan belum tentu juga dengan uang yang banyak kita bisa memulihkan hubungan-hubungan kita dengan orang yang terdekat kita yang kita sudah lama abaikan. Saya mengalami ini dengan orang tua saya sendiri yang waktu saya kecil mereka sibuk mencari uang dan menafkahi, dan puji Tuhan mereka bisa memberikan saya hidup yang tidak pernah kekurangan. Tapi saat mereka selesai dan bekerja, ada kerenggangan antara saya dan orang tua saya. Karena kita tidak pernah menjalin relasi dekat waktu saya kecil. Dan sebenarnya seberapa banyak pun uang yang kita punya, belum tentu kita akan benar-benar puas dengan hidup kita. Ada di sini yang tahu nama Anthony Bourdain? Nggak tahu ya.
Jadi Anthony Bourdain ini adalah salah satu host di salah satu channel di Amerika, Discovery Channel, dan pekerjaan dia adalah dia traveling, jalan-jalan ke tempat-tempat yang keren-keren seluruh dunia, dan dia kerjaannya itu review makanan-makanan terenak yang paling eksotis di dunia. Dan waktu dia review ini, dia tinggal di hotel terbaik yang paling mewah, hidupnya serba mewah, serba enak lah. Kalau saya disuruh tukeran pekerjaan sama dia sekarang, saya berpikir, saudara, tapi apa akhir hidupnya? Dia mengakhiri hidupnya di presidential suite di hotel bintang 6 di Paris, dan dia bunuh diri. Semua kenikmatan, kenyamanan, dan hal-hal yang luxurious, yang mewah dalam dunia tidak bisa memberikan kita kepuasan, kenyamanan, keamanan yang kita cari. Karena sekali lagi, uang itu seperti berhala apapun yang kita mau pegang di hidup kita, berguna sebagai sarana, tapi akan selalu gagal bila kita anggap bahwa itu adalah sumber. Makanya saudara, saya mengundang kita semua untuk hari ini untuk berintrospeksi. Untuk apa? Atau untuk siapa kita paling mudah dan paling rela berdosa? Apa atau siapa yang paling mudah membuat kita melupakan dan mengabaikan panggilan Tuhan kepada kita untuk taat kepadanya? Jawaban apapun yang saudara temukan untuk pertanyaan ini kemungkinan besar adalah berhala saudara. Dan kalau kita sudah bisa mungkin menemukan berhala kita, pertanyaan selanjutnya yang sama pentingnya adalah seberapa mahalkah harga yang saudara rela bayar untuk berpegang kepada berhala ini? Apa yang kita harus alami sebelum kita sadar dan kapok? Saudara, hanya kalau kita bisa menyadari hal ini dan kita sudah bisa benar-benar menyesal dan melihat kerusakan yang disebabkan dalam hidup kita oleh berhala ini, dan sudah ada rasa takut di dalam kita terhadap ujung hasil dari ketidaktaatan kita ini, kita bisa bersyukur. Karena berarti bahwa sekarang masih ada harapan bagi kita. Karena memang saudara, konsekuensi yang paling mengerikan dari dosa itu sebenarnya bukanlah tulah-tulah yang terjadi, tapi adalah efek dari tulah itu, seperti yang terjadi pada Firaun, bahwa hati kita akan menjadi keras dan kita akan bersikeras dalam pemberontakan kita. Yaitu poin kedua, konfrontasi Tuhan terhadap dosa adalah mengeraskan hati kita. Melanjutkan. Mari kita sekarang diskusikan yang bagi saya adalah salah satu ide yang lumayan membingungkan dan agak susah diterima yang ditemukan di Alkitab. Dan saya harus memang akui, saya gumulkan lumayan lama sebelum saya bisa mulai nyaman dan oke dengan konsep ini. Karena ini adalah sesuatu yang kita lihat berulang kali di dalam firman yang kita pelajari, yaitu di ayat 7-12. Di ayat 7 tertulis bahwa Firaun bersikeras hatinya, dan mungkin lebih literalnya dalam bahasa Ibrani aslinya itu adalah hati Firaun itu sudah terlanjur keras. Tapi di ayat 12 menarik dijelaskan bahwa Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Di sini nih, di mana dulu saya dan mungkin banyak dari kita mulai nyangkut. Soalnya kita bisa memahami ini seakan Tuhanlah yang bertanggung jawab atas pemberontakan kita. Seakan Firaun jahat dan tidak mau bertobat karena Tuhan sudah lebih dulu mengeraskan hati Firaun.
Seakan sebenarnya Firaun memang tidak punya kesempatan yang sejati untuk bertobat. Jadi Firaun ini bisa kelihatannya bukan seperti tersangka tapi korban. Tapi kalau kita memahami firman ini seperti ini, wajar kita bergumul karena kita nggak cocok. Ini nggak cocok banget dengan gambaran karakter Tuhan yang katanya penyayang dan maha sabar. Tapi kalau kita sekali lagi mengikuti cerita ini secara keseluruhan, sepertinya kita bisa menemukan bahwa ini kurang cocok dengan alur ceritanya. Jadi kita mulai sebenarnya diberitahu tentang hati Firaun ini dari pasal 4 sebelumnya, di mana saat Tuhan mengutus Musa, Tuhan sudah memberitahu kepada Musa bahwa Firaun ini akan menolak perintah Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan mengeraskan hati Firaun. Tapi di pasal 7, sebelum Tuhan mengirim tulah satu pun, dikatakan bahwa hati Firaun itu sudah keras. Jadi kalau kita perhatikan di 5 tulah pertama, Firaun lah yang mengeraskan hatinya atau hatinya itu sudah keras sendiri. Dan mulai dari tulah ke-6 ini, tulah Barah ini sampai seterusnya sampai tulah terakhir sampai benar-benar bangsa Israel keluar dari Mesir, baru tercatat bahwa Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Oke, ini agak membingungkan saudara. Tapi ini bukan gara-gara penulis Alkitab nggak konsisten. Tapi mereka sebenarnya sedang menunjukkan kepada kita kebenaran yang sangat kompleks. Bahwa memang Firaun dengan sendirinya mengeraskan hatinya. Tuhan tidak pernah mengeraskan Firaun, memaksa Firaun atau memanipulasi Firaun dengan cara apapun untuk melakukan apa yang dilakukan kepada bangsa Israel. Tapi menariknya, tindakan Tuhan yang mengirimkan tulah itu, yang selalu diawal oleh Musa datang kepadanya dan menghimbau Firaun untuk melepaskan umat Israel, tulah yang sebenarnya kesempatan untuk bertobat dan berpaling dari kejahatan ini, kesempatan ini bukan membuat Firaun lebih ingin bertobat, tapi malah menjadi lebih parah. Jadi cerita ini dirancang seakan karena Tuhan mau mengajarkan ke kita sesuatu yang unik tentang kejahatan dalam hati manusia dan bagaimana cara Tuhan menanggapinya. Dan saya rasa ada 2 kesimpulan yang penting yang kita harus ingat. Yang pertama adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang akan selalu memberi kita jauh lebih banyak kesempatan dari yang kita layak terima untuk bertobat. Walaupun Ia tahu bahwa kita tidak akan bertobat, Ia masih memberi kita kesempatan. Coba saudara pikirkan, kan Allah bisa saja dari pertama mematikan Firaun langsung, karena Ia sudah tahu bahwa memang Firaun tidak mungkin bertobat, biar nggak usah pakai drama 10 tulah ini. Atau Tuhan juga bisa dengan cara ajaib mengubah hati Firaun dengan sekejap, kayak dihipnotis gitu, biar Firaun nggak menolak Dia, bisa juga. Atau Tuhan juga bisa melarikan bangsa Israel diam-diam tanpa ada campur tangan Firaun. Tetapi Tuhan tidak melakukan ini. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang memberi kita kesempatan. Dalam bahasa Inggris, He wants our active obedience. Tuhan mau kita menuruti Dia dengan aktif dan intensional. Ia begitu banyak kasih-Nya dan begitu penuh dengan panjang sabar. Bahkan Tuhan memberikan martabat kepada musuhnya dengan memberi mereka kesempatan untuk merendahkan diri dan menerima otoritasnya sebagai Tuhan. Dan gak sekali, gak 2 kali, berkali-kali. Jauh lebih banyak dari kesempatan dari Tuhan yang kita akan terima dibanding apa yang kita berhak terima. Dan yang kedua saudara,
Bila kita terus bebal dan bersikeras untuk menolak undangan dan upaya Tuhan untuk membuat kita sadar dan bertobat, Tuhan tidak akan dihina oleh pemberontakan kita. Tuhan tidak akan memberi kita kesempatan untuk selamanya. Karena akan ada point of no return. Tidak akan ada titik di mana memang kita sudah tidak bisa kembali. Di cerita Firaun sepertinya ini terjadi setelah tulah yang kelima. Dan setelah itu setiap kesempatan yang Tuhan berikan, efeknya tidak mendekatkan dia kepada pertobatan, melainkan menjerumuskan dia lebih dalam lagi ke dalam jalan dosa dan pemberontakan yang ia sudah pilih untuk dirinya sendiri. Jadi Firaun ini saudara sebenarnya adalah kasus di mana Tuhan menunjukkan bahwa sejahat apapun hati manusia, setangguh apapun perlawanan kita pada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan manusia menghentikannya dari tujuannya untuk menyelamatkan dan memberkati umatnya. Inilah saudara apa yang Paulus deskripsikan di Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23. Kita tidak usah baca, saudara bisa amati sendiri di slide ini. Di mana kalau kita pelajari tertulis bahwa murka Allah nyata dari sorga di atas kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenarannya dengan kelaliman. Ya. Jadi kita sendiri yang menindas kebenarannya dengan kelaliman, karena apa yang mereka tahu tentang Allah mereka gantikan kepada hal-hal lain, dan apa yang Tuhan ciptakan yang sebenarnya menunjukkan kuasanya ini tidak mereka anggap sebagai kesempatan untuk mereka memberikan Tuhan kemuliaan, tapi mereka menggantikan kemuliaan Allah ayat 23 yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Dan di ayat 21 dikatakan bahwa pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi saudara tangkap apa yang Paulus katakan di Roma ini, bahwa penghakiman kepada Tuhan untuk dosa kita adalah sebenarnya apa? Memberikan kita apa yang kita mau. Ia membiarkan kita memenuhi hawa nafsu kita. Ia membiarkan kita mengikuti berhala-berhala yang kita pilihkan sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa cara Tuhan menghakimi dosa kita adalah ia tidak lagi menghentikan, tapi sekarang biarkan kita untuk menuai semua efek dan konsekuensi kehancuran dan kerusakan akibat dosa yang kita pilih sendiri. Dan bagi saya saudara, ini adalah hal yang betul-betul mengerikan. Karena ini berarti saudara, bahwa bila Tuhan sudah benar-benar murka dan muak kepada dosa kita, saat kita terjerumus ke dalam dosa, kita malah makin tidak sadar seberapa gawat kondisi kita itu. Sebaliknya, dosa itu akan merasa sepertinya lebih normal. Dan yang kita akan sesali bukanlah dosa itu sendiri, tapi hanya konsekuensi dosa. Dan saya yakin dan percaya ini benar karena saya sampai di titik ini, di mana walaupun saya besar dan dididik di keluarga Kristen, di sekolah Kristen, dan dikelilingi orang Kristen, saya tidak selalu hidup sebagai orang Kristen. Saya sempat menjauh dari Tuhan, di mana saya hidup di dalam dosa dan saya melakukan hal-hal yang tidak diterima oleh komunitas Kristen saya, dan akhirnya apa yang saya lakukan adalah saya harus berbohong untuk menyembunyikan diri saya
dari sebagian besar orang hidup saya. Sehingga hati nurani saya sampai mati rasa dan berbohong dan bersembunyi itu rasanya menjadi biasa. Sehingga tidak ada lagi rasa bersalah untuk kebohongan saya atau dosa yang sembunyikan itu. Dan kalau saya ketahuan, yang saya sesali adalah bukan bahwa saya telah berdosa, bahwa saya dikelilingi oleh orang-orang yang suka menghakimi sehingga saya merasa saya harus menyembunyikan dosa itu. Dan saya bukannya memikirkan bagaimana caranya saya berhenti berdosa, tapi bagaimana caranya saya tidak ketahuan. Lain kali saya berdosa. Kebohongan membuahkan kebohongan, dosa membuahkan dosa. Sampai orang yang kenal saya tidak bisa percaya lagi oleh kata-kata saya karena mereka tahu saya sering bohong. Saya selalu dicurigai dan efek dari dosa ini mempengaruhi pekerjaan dan kesehatan mental saya. Sampai Tuhan membiarkan saya jatuh ke titik paling rendah di hidup saya sebelum Ia bisa oleh kasih karunia-Nya menyadarkan betapa bodoh pilihan-pilihan saya itu. Dan ini dimulai dari pertama kali mengabaikan rasa bersalah dan menganggap remeh dosa-dosa itu dan konsekuensinya sebelum benar-benar parah dan ngaco konsekuensinya. Mengabaikan undangan-undangan Tuhan ini untuk bertobat. Apakah ada saudara di sini yang pernah mengalami ini? Kalau saudara belum pernah, saya berdoa dan berharap bahwa jangan sampai saudara. Karena kalau sekarang ada di antara saudara di sini yang masih mendengar suara Tuhan, bahwa saudara masih mendengar bahwa Tuhan sedang memanggil saudara untuk bertobat, saya himbau, please, mohon, dengarkanlah. Karena makin lama kita mengabaikan suara itu, akan lebih kecil kedengaran suaranya. Atau lebih parah lagi, kita akan menganggap bahwa suara itu adalah tantangan kita untuk berdosa dengan lebih licik lagi. Karena ini saudara, memang tabiat, natur dari hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan sudah mengeras. Bahwa kita pada dasarnya, pada alaminya, kita cinta dengan dosa. Kita maunya senang dan nyaman dalam dosa dan risih sebenarnya dengan kesucian Tuhan. Makanya respon alami kita terhadap Tuhan adalah bukan untuk mendekat kepadanya dan untuk taat, tapi untuk melawannya. Dan kalau kita sadar kita tidak bisa melawan Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita akan bersembunyi. Tidak lagi dekat-dekat orang Kristen, mulai tidak datang ke dalam gereja, mulai tidak aktif, mulai tidak kelihatan. Dan kita akan berusaha untuk tidak mendengar suara Tuhan sebanyak mungkin. Dan saudara, kabar baik Injil yang saya mau ceritakan hari ini adalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kondisi kita ini untuk menghentikan tujuannya, untuk menyelamatkan umatnya. Jadi kalau kita pelajari sebenarnya perjanjian lama seperti para nabi seperti Yeskiel contohnya, konsep hati yang keras ini terus dipakai. Dan di sana hatinya yang keras ini bukan adalah pemimpin-pemimpin bangsa lain, bukan seperti Firaun, tapi adalah bangsa Israel sendiri, bangsa pilihan Tuhan, di mana sama kasusnya seperti Firaun, Tuhan membiarkan mereka menerima imbalan dosa yang mereka pilih. Mereka mau menyembah berhala-berhala lain, dan Tuhan membiarkan malapetaka dan perang jatuh kepada mereka
sehingga mereka dibuang ke Babel. Saudara tahu cerita ini? Ada di 1 dan 2 Raja-Raja. Tapi jelas saudara, ditegaskan di sana bahwa walaupun umatnya Tuhan sendiri menolaknya, di Yehezkiel 36 Tuhan menjelaskan kepada mereka bahwa kekerasan hati ini tidak akan kekerasan hati ini adalah masalahnya, dan Tuhan akan membereskan akar dari masalahnya. Mari kita baca Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Saudara baca ayat yang ganjil, saya baca yang genap sekarang. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, hati yang baru ini adalah solusinya. Hanya bila Tuhan mengirimkan rohnya dan mengubah kita dan mengirimkan kita dan memberikan kita hati yang taat, hanya dengan ini kita bisa melihat Tuhan bukan sebagai hakim atau sebagai tiran yang berusaha memaksa kita untuk mengikuti peraturan-peraturannya, tapi benar-benar sebagai pembela dan juru selamat kita. Hanya bila kita bisa melihat bahwa peraturan-peraturan Tuhan dan ketetapan-ketetapannya tujuannya untuk menyelamatkan kita, kita akan rela bertobat dan berpegang kepada janji Tuhan dan taat kepada peraturannya. Tapi saudara, kebenaran Injil adalah bahwa sebenarnya hati ini tidak bisa kita dapatkan oleh bekerja keras, usaha yang sungguh-sungguh, atau belajar yang tekun. Tertulis dengan jelas, Roh Tuhan yang berkarya dalam kita adalah satu-satunya cara kita akan mendapatkan hati yang baru ini. Dan tahukah saudara, kapan kita bisa yakin bahwa Roh Tuhan sudah dalam kita? Yohanes 14 mengatakan, nggak ada di sini, bahwa saat ini, saat Roh kita ada dalam kita adalah saat kita bisa melihat kasih Allah di dalam Tuhan Yesus, yang adalah Allah sendiri datang dalam bentuk manusia. Hanya Tuhan Yesus saudara, satu-satunya hidup yang tidak pernah sekalipun memberontak melawan kehendak Tuhan. Dan karena ketaatannya ini, Yesus menjadi layak untuk menanggung semua kutuk dan konsekuensi kita di atas kayu salib. Saudara, hanya bila kita bisa melihat betapa besar dan betapa sabar Allah itu melalui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan ada kemauan dari diri kita untuk berpaling dari dosa, untuk melakukan hal yang benar, ini berarti bahwa kita belum menjadi Firaun. Kita belum menyampai titik di mana tidak ada lagi kembali. We're not yet at the point of no return. Dan artinya, setiap konsekuensi dosa, setiap hal yang tidak enak yang kita alami karena dosa kita, itu bukan serangan, bukan kutuk atau hukuman dari Tuhan, tapi adalah undangan. Bukan serangan tapi undangan. Undangan untuk melepas berhala-berhala yang terbatas dan fana ini, dan panggilan bagi kita untuk sekali lagi berpegang erat kepada kasih Tuhan dan mengandalkannya sebagai harapan dan pedoman hidup kita. Jadi walaupun
saudara, kita semua di sini saya yakin akan mengakui bahwa kita sedang dalam proses di mana kita terus jatuh dan bangun, kita akan terus gagal untuk secara sempurna menaati Tuhan. Tapi saudara, bersukacitalah dan yakinilah bahwa setiap kejatuhan ini, setiap konsekuensi yang untuk dosa yang saudara pernah alami, ini bukanlah pengunduran dalam kerohanian saudara, tapi adalah satu waktu pendidikan yang tujuannya pada akhirnya adalah untuk membentuk kita untuk lebih baik lagi dan lebih setia lagi kepada Tuhan. Jadi bila ada sekarang mungkin saudara di sini yang takut bahwa bahwa saudara sedang mendekati point of no return ini, bila saudara masih ada takutnya, berbahagialah. Karena sebenarnya itu berarti sekarang saudara masih ada kesempatan. Dan mungkin bahwa saat ini juga Tuhan sedang melembutkan hati saudara. Dan bila saudara mau hari ini dan rela melepaskan berhala-berhala saudara, dan saudara mau merendahkan diri saudara dan mengakui otoritas Tuhan yang layak ia terima, percayalah saudara bahwa karena Tuhan Yesus, pengampunan dari Tuhan ditawarkan kepada saudara dengan cuma-cuma, dan saudara pun akan diberikan hati baru dan dipulihkan dari kekerasan hati saudara. Kalau saudara percaya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan, kami mengerti bahwa Engkaulah yang layak kami sembah. Tapi kami tahu Tuhan bahwa begitu banyak berhala-berhala, begitu banyak hal yang menarik perhatian kami dari-Mu Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami seberapa rapuh, seberapa terbatas berhala-berhala yang kami pegang itu. Dan tunjukkanlah Tuhan kepada kami betapa besar kuasa-Mu, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan yang tidak habis-habis untuk kami. Sehingga kami bisa Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita berpegang kepada peraturan-Mu, menaati semua firman-Mu, dan bisa berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal-Mu, bukan karena kami takut akan hukuman-Mu, tapi karena kami mengerti sifat-Mu yang tidak pernah capek Tuhan, memberikan kami kesempatan yang mau dan rindu untuk kami mendekat-Mu. Berilah kerinduan yang sama untuk kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.